Sosoknya kini kerap diperbincangkan. Turun ke jalan memberi berbagai solusi bagi masyarakat. Bahkan tak segan belusukan hingga pesisir pantai yang penuh dengan sampah. Dr. Haru Suhandaru, Ketua DPW PKS Provinsi Jawa Barat yang kembali terpilih duduk menjadi anggota Dewan Provinsi Jawa Barat di periode 2019-2024. Hari ini telah hadir di studio Dr. Haru yang akrab disapa Kang Haru, yang akan berbincang bersama saya dan memberi pandangannya seputar hal-hal yang saat ini sedang menjadi perbincangan publik, termasuk soal penanganan sampah di pesisir pantai Cirebon. Assalamualaikum Kang Haru. Salam. Apa kabar Kang? Alhamdulillah, saya Kang Ijul. Sibuk apa Kang sekarang Kang? Sekarang baru selesai reses. Baru selesai reses. Reses agenda sehari-hari? Iya, jadi reses itu kan kegiatan dewan di luar gedung dewan. Jadi biasanya ada 8 titik, 8 hari kerja, ya kita nggak di kantor ya, tapi kita ketemu sama konstituen. Jadi aktivitas Kang Haru lebih banyak di luar daripada di dalam rumah? Iya, 10 hari ini saya ada di luar. Kang, kemarin saya dengar Kang jalan-jalan ke Cirebon dan menemukan sampah di sana Kang, di pesisir. Bagaimana? Iya. Boleh diceritakan ke Sobat Inspira seperti apa? Iya, jadi saya kan awalnya dikasih tahu ya sama teman saya wartawan bahwa di pantai di Cirebon ada tumpukan sampah, tapi bukan dari laut gitu ya, tapi dari sungai gitu ya. Dan ternyata mengganggu ya nelayan yang memang akan pergi ke laut ataupun mau merapat lagi ke pantai gitu. Nah, saya ke sana, alhamdulillah ketemu sama Pak Lurah ya. Iya. Pak Ruli, ya kita diskusi ini sejak kapan ya. Ternyata sudah cukup lama sampah terus menumpuk ya. Sehingga ya tadi akhirnya ada keluhan dari nelayan, ikannya juga jadi kurang segar sehingga harganya menjadi turun gitu ya. Nah, sehingga ya kemarin kita diskusi, kebetulan ada teman saya juga anggota DPRD Kota Cirebon yang hadir juga, Pak Karso ya. Jadi kita diskusi lah di sana. Gitu. Jadi sampah tersebut itu bukan berasal dari laut ya? Bukan. Jadi dari pemukiman warga dan jadi sungai ya, sungai yang melewati bermuara di pantai Cirebon itu bawa sampah dan kemudian berkumpul di muara. Ya awalnya terbawa oleh laut, tapi oleh laut dikembalikan lagi. Ini kan sampah kamu, katanya ngapa harus ke laut gitu. Dampaknya buat para nelayan di sana cukup. Jadi mereka menyampaikan. Saya juga ketemu sama nelayan di situ ya, Pak Sofyan. Dia cerita bahwa ya ini sangat berdampak kepada penghasilan nelayan gitu ya. Kalau ikannya segar, artinya dia melaut kemudian segera merapat, itu harga jualnya tinggi. Tapi kalau misalnya lama tertahan di laut untuk bisa merapat, nunggu pasang, ya itu bisa turun 40% harganya gitu. Jadi yang mereka minta tolong ya ke kita, Pak, tolong katanya diselesaikan masalah ini gitu ya. Memang dari Pemkot Cirebon juga sudah ada bantuan ya, dari BBWS sudah ada bantuan, ada pengerukan. Cuma karena kemarin ada musim hujan, banjir bandang ya balik lagi sampahnya gitu. Oke, jadi memang tumpukan sampah itu salah satu faktor terbesarnya adalah banjir bandang terakhir. Iya, jadi itu membawa sampah lagi yang sudah dikeruk jadi ada sedimentasi lagi. Kalau sampahnya juga numpuk, ya mereka. Jadi seolah-olah tidak ada penanganan. Ya, penanganan sudah ada, gitu, tapi tidak selesai. Tidak selesai. Karena faktor utamanya mungkin belum. Ya, jadi faktor utamanya tidak dituntaskan. Kalau kita bekerja hanya di muara saja, berat. Ya akan terus begitu. Terus begitu. Jadi pakai alat berat lagi, dikeruk lagi ya, terus ngumpulin sampah di muara itu biayanya sangat mahal. Gitu. Hulunya yang harus diselesaikan. Ya, harusnya kita bicara dari hulu, di tengahnya sampai di muaranya. Gitu. Kemarin setelah akan ke sana dan berdiskusi, rencana apa Kang solusi yang mau dilakukan oleh Kang Haru? Iya, saya kira kita harus mulai dari hulu ya. Dari hulu harus ada penghijauan gitu ya, di daerah hulu sungai. Kemudian juga di tengahnya juga harus mereka usul ada jaring supaya nggak sampai di muara. Nah, tapi di muara juga harus tetap ada upaya pengumpulan sampah, kemudian juga sampahnya dikelola ya. Tidak hanya dibuang dipindahkan ke tempat lain, tapi juga dikelola. Dan Pak Lurah sudah memulai itu. Jadi ada bank sampah itu ya.
sampah yang anorganik dikumpulkan, bisa dimanfaatkan, yang organiknya bisa diolah jadi pupuk. Itu saya kira itu sudah langkah yang baik, dan kita dorong Pak Lurah gitu ya bisa kerjasama dengan pemerintah kota dan juga nanti dengan pemerintah provinsi. Harapannya nanti kita diskusi juga dengan Komisi 4 yang membidangi masalah perairan dan persampahan, supaya ini bisa ditanggulangi bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga kota. Karena memang secara tupoksi bukannya bagiannya dari komisinya Kang Haru sebetulnya. Iya, saya di Komisi 1 ya, tapi kebetulan lewat kepedulian personal saja. Iya, saya ketua fraksi, jadi saya nanti akan arahkan ke teman-teman di Dapil Cirebon ya. Kemudian juga ke DPR RI ya. Karena supaya penanggulangannya terpadu tadi, pusat, Pemprov, kota, kemudian juga dari hulu, di tengah, dan sampai di muara gitu. Itu yang kita harapkan. Ya, Kang, di Jawa Barat ini memang problem sampah ini sudah lama belum selesai ya, Kang. Ya. Tidak ada lebih tepatnya, mungkin solusinya masih belum ditemukan ya. Terutama salah satunya TPS Harimukti yang hari ini overload, bahkan akan ditutup, Kang, karena 23 ton per hari ya, Kang ya. Iya. Kira-kira Kang seperti apa tanggapan Kang terhadap itu? Iya, jadi memang masalah sampah ini sudah banyak upaya pemerintah ya, tapi belum selesai juga gitu. Ini penyebabnya karena kita belum menyelesaikan masalah pokok dalam persampahan, itu masalah pertama regulasi. Ya, regulasi harus diselesaikan dari mulai tingkat undang-undang, kemudian Perda ya, sampai Perwal, Perbub, itu harus sudah ada yang mengatur secara rinci gitu ya, apa kewajiban dari masyarakat, apa kewajiban pemerintah, pihak swasta, itu harus diturunkan. Kemudian juga aspek institusi, jadi harus ada operatornya, harus ada regulatornya, gitu kan. Kemudian jadi aspek anggarannya harus cukup, karena kalau mau ngelola sampah dengan baik itu anggarannya harus cukup, jangan sampai anggarannya ala kadarnya, anggarannya cuma cukup untuk mengumpulkan dan membuang sampah, gitu. Tapi harus anggaran yang cukup untuk mengumpulkan dan mengelola sampahnya. Termasuk pilihan teknologi ya. Jadi teknologi yang harus kita pakai adalah teknologi yang bisa menyelesaikan permasalahan. Dan setiap kota kabupaten itu tentu berbeda jenis sampahnya. Mungkin sampah kota sama sampah kabupaten beda. Dan yang terakhir adalah partisipasi dari masyarakat. Jadi ada 5 aspek penting saya kira dalam penanggulangan sampah yang mungkin selama ini belum terlalu optimal dilakukan. Yang paling penting partisipasi masyarakat, betul, ya, karena penyumbang sampah terbesar adalah masyarakat. Betul, masyarakat harus dilibatkan. Kalau misalnya yang lain sudah sip tapi masyarakatnya nggak ikut juga, ya saya kira tidak akan pernah selesai masalah sampahnya. Dulu sempat, mungkin 10 tahun yang lalu sempat digadang-gadang akan ada PLTSA. Iya. Menurut Akang gimana, itu adalah solusi yang tepat atau tidak? Kan? Iya, jadi kalau pilihan teknologi itu seperti kita sakit. Ya, kalau penyakitnya berat, ya mungkin harus operasi. Kalau penyakitnya ringan, mungkin dikasih obat saja. Kalau capek, cukup vitamin sama istirahat, gitu ya. Jadi nggak ada teknologi yang sapu jagat. Sama ini beres semua, nggak ada. Jadi harus dilihat dulu situasinya bagaimana. Kalau perlu pakai insinerator, kita pakai insinerator. Kita misalnya cukup dengan dipilah, kemudian diolah ya, jadi bank sampah, jadi bahan anorganik, oke, gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata kita harus milih teknologi yang tinggi, harus kita lakukan gitu. Jadi saya kira teknologi yang tepat tuh yang memang sesuai dengan kondisinya. Sesuai dengan kondisinya. Baik, perbincangan kita hari ini menarik sekali. Jangan kemana-mana sobat, tetap di Bincang Inspira.